Halo, selamat datang di Mistik Nusantara, di mana cerita-cerita dari berbagai pelosok negeri, antara nyata dan tak kasat mata, kembali bernafas. Setiap hari, jalan tol membentang seperti urat nadi raksasa yang menghubungkan kota-kota besar. Ribuan kendaraan melintas tanpa henti, membawa manusia dengan berbagai tujuan, mencari nafkah, mengejar waktu, menjemput rezeki, atau sekadar pulang ke rumah. Namun di balik kecepatan itu, ada sisi lain yang jarang kita sadari. Kecelakaan, kehilangan, tangis keluarga, dan misteri yang sering hanya dianggap sebagai kebetulan. Padahal, beberapa di antaranya mungkin bukan sekadar peristiwa biasa. Di berbagai ruas tol, terutama di sepanjang Jawa Barat hingga Jakarta, kecelakaan kerap terjadi tanpa alasan yang jelas. Pengemudi yang mengaku melihat jalan kosong, tiba-tiba menemukan kendaraan besar tepat di depan mereka. Warga sekitar mendengar suara-suara aneh sebelum sebuah insiden terjadi. Dan beberapa pemudik bersumpah melihat sosok wanita menangis di pinggir jalan sebelum fajar. Cerita-cerita itu kadang menguap begitu saja. Tapi ada kalanya, kisah itu meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Salah satunya adalah kisah 4 pemuda yang akan kita dengarkan malam ini. Pagi itu, sekitar pukul 8 pagi, suasana di sebuah kampung kecil di Bogor masih tenang. Burung berkicau, matahari cerah, dan udara sejuk. Ari, seorang pemuda berusia awal 27 tahunan, baru saja selesai mandi ketika ponselnya berdering. Nama Bandot, sahabat lamanya, muncul di layar selulernya. "Ri, ikut gue ke Jakarta, yuk. Ada kerjaan dadakan, butuh orang 4. Kita bareng-bareng aja." Ari sebenarnya ragu. Sejak semalam pulang dari rumah guru ngajinya, 2 jam kemudian ia ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Gurunya pun berpesan waspada. Seperti sesuatu yang menahan langkahnya. Namun ia juga tidak ingin mengecewakan sahabat-sahabatnya. Bandot jarang meminta bantuan, dan kebersamaan mereka sudah jarang sejak semua sibuk bekerja. Akhirnya Ari mengangguk dan mengiyakan sahabatnya itu bersiap. Mereka janjian berkumpul di rumah Bandot, satu-satunya yang punya mobil sedan. Di perjalanan menuju rumah Bandot, ia kegelisahan itu semakin kuat. Dari dalam diri Ari tak ada alasan jelas, tapi seperti ada yang berbisik pelan di telinganya. "Jangan pergi hari ini." Aldi mencoba mengabaikannya. Ketika semua sudah berkumpul, Ari, Rizky, Dava, dan Bandot sang pengemudi, mereka pun berangkat menuju Jakarta melalui jalan tol. Di dalam mobil, suasana ceria. Mereka tertawa, bercanda, bernyanyi sambil memutar lagu-lagu lama. Hanya Ari yang sesekali diam, menatap jalan kosong di depan, mencoba menenangkan firasat buruk yang entah dari mana datangnya, selalu datang dalam hatinya. Di sisi lain, di daerah perbatasan Depok, warga sekitar semalam mendengar kejadian yang tidak biasa. Seorang wanita menangis, suaranya menyayat, bergema dari arah pinggir tol. Beberapa warga keluar rumah dengan membawa senter, mencari asal suara itu. Namun tak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan dan bau tanah basah. Tetua kampung berkata lirih, "Kalau ada suara begitu, biasanya besok ada yang celaka di jalan tol." Warga hanya saling pandang. Pengalaman masa lalu membuat mereka diam, tidak berani berkomentar lebih. Menjelang siang, antara jam 10.30 mobil sedan yang ditumpangi 4 pemuda itu memasuki wilayah Depok. Jalan terlihat lengang, arus kendaraan tidak begitu padat. Bandot sang pengemudi, merasa waktunya pas untuk sedikit menaikkan kecepatan. "Gas dikit ya, biar gak telat," katanya. Semua mengangguk. Namun dalam beberapa detik, suasana berubah. Bandot mengerutkan kening. Kok setirnya agak berat, ya?" Ari langsung menoleh ke depan jalan. Jalanan lurus, luas, dan terlihat kosong sejauh mata memandang. "Aman, Wan, depan kosong," jawab Dava. Tapi tiba-tiba, seseorang berteriak. "Truk! Ada truk! Awas truk!" Bandot menginjak rem sekuat tenaga. Dari entah mana, sebuah truk air besar muncul tepat di depan mereka. Padahal sedetik sebelumnya tidak ada apa-apa. Truk itu tidak bergerak, tidak menyalakan lampu, seperti benda mati yang sudah lama berhenti. Mobil sedan itu menghantam bagian belakang truk air dengan keras. Benturannya mengguncang seluruh bodi mobil. Bagian depan mobil ringsek parah hingga setengahnya hancur, kaca depan pecah, dan suara logam bergesek menggema. Mobil itu terpental sedikit ke samping,
berhenti dengan posisi miring di jalur darurat. Warga sekitar langsung berlarian ke atas jalan menuju sumber suara. Mereka sudah terbiasa dengan kecelakaan di jalur itu, tapi kali ini suaranya sangat berbeda, lebih berat, lebih memekakan telinga. Saat mereka tiba, mereka terkejut melihat kondisi mobil. Tidak mungkin ada yang selamat, pikir mereka. Namun ketika pintu mobil berhasil dibuka, keempat pemuda itu masih bernapas. Masih sadar. Masih bisa berbicara. Hanya wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar hebat. Warga mengucap syukur, meski kebingungan. Bagaimana bisa kecelakaan sekeras itu tidak menimbulkan korban? Saat proses evakuasi berlangsung, seorang perempuan tua tiba-tiba muncul dari kerumunan. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang merasa mengenalinya. Tapi langkahnya tegap, sorot matanya tajam, dan aura kehadirannya membuat warga otomatis memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan Aldi. Den, suaranya pelan tapi menusuk, minum air ini Den. Sesepuh itu memberikan air putih di botol kepada Ari, lalu nenek tua itu berkata, "Kalian semua selamat, karena ada Aden." Ari menahan napas. Apa maksud nenek? Perempuan tua itu hanya tersenyum tipis, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Tak sampai 1 menit, sosoknya menghilang di balik kerumunan, seolah ia memang tidak pernah ada di sana. Aldi merinding dari ujung rambut hingga telapak kaki. Firasat buruk sejak pagi. Suara tangisan semalam. Truk air yang muncul tiba-tiba. Dan nenek yang mengetahui namanya tanpa ia pernah melihatnya. Semua terasa saling berkaitan. Beberapa menit kemudian, mobil patroli tol datang. 3 sahabatnya dibawa ke rumah sakit. Ari duduk di kursi belakang mobil, menatap jalan yang perlahan menjauh. Ada sesuatu yang tidak terlihat telah ikut mengatur jalannya hari itu. Entah itu sebagai peringatan, atau sebagai perlindungannya. Masih belum ia mengerti. Pastinya perlindungan datang dari semalam ia ngaji di rumah gurunya dan gurunya berdoa minta perlindungan untuk semua murid-muridnya agar diberikan keselamatan dan kesehatan dan Allah mengabulkan doanya sang guru. Namun sejak hari itu, Ari tidak pernah lagi meremehkan sebuah firasat. Tidak pernah lagi mengabaikan suara kecil dalam hatinya. Karena ia percaya. Di jalan-jalan panjang Nusantara, di antara lampu-lampu jalan dan bayangan pepohonan, ada cerita-cerita lain yang berjalan berdampingan dengan manusia. Cerita yang mungkin tidak pernah terlihat, tapi kadang muncul untuk memberi tanda, dan itulah kisah kita hari ini. Sebuah perjalanan yang mengingatkan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Ada peristiwa, ada tanda, ada firasat, yang kadang datang bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasakan hawa berbeda, merinding, atau justru menemukan pesan tersendiri dari kisah ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami selalu senang membaca pengalaman dan cerita dari kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah nyata, misteri perjalanan, fenomena gaib, dan cerita dari berbagai penjuru Nusantara. Dan seperti biasa, tetap waspada, jaga firasat, dan percayalah bahwa tidak semua yang berjalan di samping kita bisa terlihat oleh mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di Mistik Nusantara. Terima kasih telah mendengarkan kisah nyata ini.